Welcome guys, kembali lagi bersama Snot ya di game Dragoness Classic guys. Kali ini Snot bakal kasih build mercenary level 40 ya. Sebelum itu jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe-nya ya. Oke, yang pertama itu adalah equipment. Equipment buat kelas mercenary itu adalah Manticore ya. Kenapa Manticore? Karena set bonusnya menambah attack power. Teman-teman bisa melihatnya ya, karena 5 set attack powernya nambahnya 147 dan ada 2% penambahan attack power. Kalau Apok itu dia nambahnya magic attack, jadi tidak cocok buat kelas mercenary. Buat senjatanya teman-teman bisa menggunakan yang X ya. Yang X ini kritikalnya lebih besar daripada yang Hammer. Hammer ini kritikalnya cuma 200, X ini kritikalnya 700 guys. Kalau buat gauntletnya tetap cuma ada satu ya, dan armor kepala sampai kakinya begitu juga Manticore guys. Teman-teman bisa mencari equip Manticore di Nest Manticore ya, di sini ya, harus level 40 guys. Dan itu buat equipnya. Dan buat supiknya teman-teman bisa menggunakan di X nya itu Destruct ya. Kalau teman-teman pakai X Destruct, dan Hammer juga begitu, pakai Destruct juga. Oke, Destruct ini jika sebuah serangan mengenai satu sasaran, terdapat 20% kemungkinan menerima 23,10% physical damage tambahan. Cooldownnya 30 detik, jadi bagus banget. Dan bisa juga dengan win ya guys ya. Win ini juga bagus, ini nambah critical. Kalau teman-teman mau cari critical bisa supik senjatanya tuh win. Itu buat supik senjatanya, dan gauntletnya itu wajib Iron Wall guys. Iron Wall ini mengurangi physical defense musuh sebesar min 25% selama 10 detik, jadi bagus sekali kalau kita pakai gauntletnya itu supiknya Iron Wall ya. Kalau buat armornya dari Glowfest kita ambil Will. Will ini adalah ketika diserang ada 2,4% kemungkinan meningkatkan efek super armor selama 3 detik, jadi kita nggak mental guys. Jadi enak banget ini buat Glowfest Will ya. Kalau buat sepatunya tetap bear, dan helmnya tetap bear juga, dan bajunya tetap bear, dan buat celananya tetap bear. Jadi itu buat supiknya. Dan buat potennya teman-teman bisa mencari poten STR Fit Mag HP ya. Itu wajib teman-teman. Dari poten dari kepala sampai sepatu, potennya STR Fit Mag HP. Kalau teman-teman mau maksa pakai STR Agi Mag HP juga boleh, paling di Glowfest sama di kaki, dua aja kalau di armor ya. Kalau buat di earring sama necklace-nya wajib STR Fit Mag HP. Tujuannya biar darahnya itu banyak dan physical defense-nya tinggi, dan attack-nya juga tinggi. Buat kritikalnya standar aja guys. Nanti kalian dapat kritikal itu dari buff archer, dari plat ya, atau dari poten, dan supik juga. Terus buat poten senjatanya teman-teman bisa mencari attack power STR Agi ya, kayak gini ya. Cuman di sini ada INT, usahakan dapat attack power STR Agi, usahakan guys, senjata dan gauntletnya. Dan ringnya juga begitu, STR attack power STR Agi ya. Jadi itu buat potennya teman-teman. Kita lanjut ke heraldinya. Ini heraldinya yang Snot pakai itu adalah Bomb Away, heraldi skill, dan Whirlwind, dan rolling attack. Terakhir Snot ambil heraldi skill ultimate ya, Chaotic Bomb. Teman-teman bisa juga kalau teman-teman pakai ulti yang ini X Tornado, bisa ambil heraldi skill ultimate yang X Tornado yang cooldown guys. Itu enak banget buat PvP dan PvE. Perbedaan ultimate X Tornado dan Chaotic Bomb itu adalah, yang pertama Chaotic Bomb ini skillnya simple, animasi skillnya itu simple banget, dan damage-nya sakit. Kalau X Tornado itu dia muter-muter. Snot kurang suka pakai yang X Tornado ya di PvE, karena kalau monster atau boss lagi mekanik
itu ultinya tidak bisa di cancel guys. Jadi terpaksa kita harus nerima damage dari boss. Jadi begitu teman-teman. Buat heraldi intinya teman-teman wajib memakai STR, critical ya, dan defense, terus agility, dan magic defense, terus attack power, dan vitality. Yang terakhir mark HP kalau teman-teman cari HP. Kalau teman-teman cari damage, teman-teman bisa pakai plat ultimate ya. Itu ada stat final damage, jadi damage-nya tambah sakit teman-teman. Jadi begitu buat heraldinya. Terus buat stat di aksesorisnya, teman-teman bisa cari destruct atau fatal ya, tergantung kebutuhan. Kalau teman-teman cari critical bisa ambil fatal 1, destruct 1. Dan buat earring sama necklace-nya ambil bear. Bear-nya itu yang ada 2 stat ya. STR sama vitality. Atau enggak STR agi. Soalnya 2 stat tuh lebih gede nambah STR-nya daripada 3 stat kayak gini. 3 stat ini kebagi 3 dia. Jadi usahakan cari 2 stat ya. Begitu juga dengan necklace-nya. Cari 2 stat. Oke. Dan ini buat skillnya. Teman-teman bisa lihat skillnya. Ada skill baru ya, Life Saver. Ini skill kalau kita mau mati ya, atau priestnya tidak ada heal, teman-teman bisa menggunakan Life Saver. Jadi kalau kita diserang sama monster, terus diserang sama monster dan kita sekarat, itu nggak bakal mati guys. Asalkan buff dari Life Saver ini masih ada. Kalau buffnya habis, ya kalian bakal mati guys. Sebelum buff Life Saver-nya habis, darah kalian harus terisi, begitu ya. Dan teman-teman bisa screenshot aja ini buat build skill warrior-nya. Kita lanjut ke mercenary, dan ini buat mercenary-nya. Snot ambil ulti Chaotic Bomb ya, dan ini skill barunya, Devastating Hawk dan Enervating Hawk. Enervating Hawk ini ngilangin debuff dari musuh. Kalau musuh lagi ngebuff kayak nambah attack atau nambah defense, itu teman-teman bisa menggunakan Enervating Hawk. Devastating Hawk ini adalah mengurangi attack power dan magic attack musuh sebanyak 30%. Durasinya 20 detik. Jadi ini wajib banget combo sama Taunting Hall ya. Jadi totalnya 38%. Yang skill yang pertama itu adalah Devastating Hall, habis itu Taunting Hall ya. Ini harus se-combo ya guys ya. Itu buat ngurangin damage dari monster dan player. Misalnya kalian PvP pakai skill ini juga bagus. Dan kalau teman-teman mau pakai ulti X Tornado, ulti Chaotic-nya dihilangin aja, bisa ganti X Tornado. Jadi itu buat build skillnya. Skill yang wajib dipakai buat kelas mercenary. Yang pertama itu adalah Battle Hold ya. Battle Hold ini nambah attack power, magic attack, critical, nambahnya 1000. Ini udah level 2 ya. Habis itu teman-teman bisa menggunakan Devastating Hold ke musuh buat ngurangin serangan musuh dan taunting. Itu wajib banget guys ya. Jadi awal-awal masuk dungeon atau nest, teman-teman pencet dulu Battle Hold ya. Ini bentuk skillnya. Oke. Dan ini kalau udah ketemu musuh bisa pencet skill defense DH. Singkatannya DH. Habis itu taunting. Gitu ya. Cara penggunaannya. Kalau buat skill Iron Skin itu tergantung situasi. Terus kalau musuhnya lagi buff ya, teman-teman bisa menghilangkan pakai skill EH yang ini. Jadi ini skillnya ada 2 tiupan ya. Ini ngurangin attack musuh, ini ngilangin debuff musuh. Gitu. Dan ini buat LS ya, Life Saver. Kalau darah kita sekarat itu 14%-an, teman-teman bisa menggunakan ini. Begini animasinya. Kalau teman-teman butuh super armor, pencetlah ini. Itu buat party, bagus. Buat rotasi combo-kombonya, teman-teman bebas mau pakai yang mana ya. Intinya kalau mau pakai ulti itu lihat dulu teman party. Kalau teman-teman bawa partinya itu ada Swordmaster dan EL, tunggulah dia mengeluarkan skill luring ya.
skill ngurangin defense musuh yang warna hitam, animasi skill SM-nya. Terus buat elemental lord, kalau dia ngeluarin ulti S ya, kayak badai salju gitu, kalian langsung aja pencet ulti guys. Itu damage kalian bakal sangat sakit banget guys. Jadi begitu buat kelas mercenary ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada komen, bisa komen di bawah. Jangan lupa dibantu like, share, dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di next konten Dragon Nest Classic. Bye-bye semuanya.